Kenapa ya fans-fansnya penyanyi ini tuh kayak selalu asuban-asuban mahasiswi banyak banget. 5 yang harusnya ke 1 tapi dia twist ke 5 minor. Kenapa ya Pamungkas ngasih nama ininya ada juniornya? Itu setelah dia rilis Andy Cook, Langsung lu dengerin. Langsung gue dengerin. Dan gue langsung Kembali lagi di podcast Impromptu episode 39. Yeay. Anniversary Gak usah ya. ke-39. Iya. Bentar lagi 40 episode. Kita giveaway Giveaway apa tuh? Spotify Premium bagi yang beruntung. Beneran gak? Tapi khusus student aja. Student. Biar lebih murah. Spotify student 30.000. 27.500. Belum pajak. Gratis. Pajak bro, ada Oh, pajak. Indonesia ada pajaknya. Ada. Jadi 29 gitu total kalau gak salah. Ya, itu dia. Betul. Iya. Seperti biasa ada beberapa segmen yang akan kita bahas untuk di episode ini. Tapi ada events. Sebelum itu biasa ada bahasan lain dulu nggak? Politik. Nggak usah. Nggak harus selalu politik. Kayak ada Yang viral. berita in general nggak Chan? Apa ya, nggak ada sih, belum lewat-lewat sih yang hot-hot mah di Apa ya? Gue yang kepikiran. politik lah. Selalu ya. Nggak tahu gue nggak kepikiran apa-apa. Belum ada. Belum ada. Ya udah. Kita langsung aja. Kita langsung aja ke berita musik. Yang pertama, industri musik Indonesia kembali berduka atas kehilangannya salah satu musik legendaris di Indonesia, yaitu Hamdan ATT. Hamdan ATT. Lagu yang terkenalnya yaitu ada judulnya Termiskin di Dunia. Hamdan ATT telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 Juli kemarin. Di usia 76 tahun dan itu cukup tua. Ya. Itu meninggalnya kenapa ya? Ya ada. Sakit kah? Ada stroke kalau nggak salah. Oh, berarti sakit. Ya itu dia. Semoga keluarga yang ditinggalkan kembali Diberi ketabahan. diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan almarhum ditempatkan di sisi yang terbaik. Ya. Itu dia. Oke. Ini dulu tuh Hamdan ATT tuh musik dangdut, by the way. Ya. Jadi selamat jalan. Jadi dia musisi atau komponis jatuhnya? Musisi Ya, sekaligus. maksudnya dia banyaknya, maksudnya dia tuh sebagai penyanyi atau Dua-duanya. performer juga komposer juga. bikin juga gitu, karena setelah beliau wafat ini dialihkan ke anaknya gitu si royalti yang Oke. beliau bikin. Oke. Ya gua kurang familiar sih sebenarnya sama dia. Ya, baru denger juga. Yang paling gua tahu adalah si Termiskin di Dunia, karena ini jadi soundtracknya film yang kemarin Mendadak Dangdut. Ya, Mendadak. Oh, belum nonton. Itu gua juga nonton sebelumnya gitu. Ya. Mendadak dangdut. Ini ya taunya pasti ibu bapak kita gitu yang tahu. Ya. Ya pasti. Oke, Boomer. Tuh. Oke, next ada band dari Inggris, Ya. Welly. Bukan. Oasis is back Tuh. ke ranah musik internasional. Mereka setelah 16 tahun berlalu dari persetujuan kakak adik yang tidak ada akhirnya. Betul. Akhirnya Oasis kembali bersama dalam panggung bertajuk Oasis Live 25 Tour. Panggung pertama mereka di Principality Stadium, Cardiff, Wales, pada Jumat 4 Juli 2025. Itu dia. Jadi, Berarti udah ya? Udah. kemarin. Ya udah sih. Dan padat banget ya. Siapa orang Indo yang nonton? Nggak tahu tuh, gue belum lihat di sosmed. Belum ada ya? Pasti ada sih. Oasis pernah ke Indo nggak sih? Nggak tahu. Pernah. Nggak tahu ya, si Noel doang gitu. Liam doang. Si Liam. Liam atau Noel? Kalian tim Liam, tim Noel. Gue lebih tim Liam. Udah bersatu. Udah beres. Ya udah tetap milih gue tim Liam. Lebih keren. Bro. Lebih skena, bro. Belum pernah. Belum. Hammer Sonic. Hammer Sonic. Oasis is back. Boleh diundang ya. Boleh. Untuk di acara nanti Hammer Sonic. Iya. Tapi saya ingat aku yang tur ini Asianya cuma ke Korea Singapura. Selatan. Enggak, Singapura. Kalau nggak salah skip juga deh. Padahal di Indo cukup banyak tuh fans Iya. Oasis. Ada kartunnya bahkan. Beda ya. Bukan itu Oasis kadal gitu. Cicak gitu. Cicak kadal sih. Toke.
Toke. Ya, toke. Cicakan. Apapun lah itu. Entitas seperti itulah ya. Ya. Oke, ini kabar menyenangkan ya untuk fan-fansnya Oasis. Dan mereka bakal tour ya. Jadi itu tuh pembukaan doang yang di Principality Stadium. Bener. Ini Pokoknya tour dia tuh sampai November 2025. Akhirnya bakal di Brazil. ya, ini wah Oasis bagus sih. Yang mau Salah satu nonton boleh ngefans. kepoin aja IG-nya Oasis ya. Iya benar. Tapi siapin budget karena harus keluar Pasti negeri. mahal. Karena nggak ke Indo. Karena fansnya juga banyak yang protes gitu di sini gitu. Kalau nggak salah 400 pounds atau 40 pounds, pokoknya mahal lah. Oh, harga tiketnya? Mm-hmm. Oh, mahal juga ya. 400 pound sih kayaknya masuk akal sih. 40 pound ya. 400 pound berarti berapa juta? Nggak tahu. Berapa sih satu? 18.000. Wow. 40. Ya 4 juta, 4 juta, 8, 9 juta. 9 jutaan lah kali ya tiketnya. 7, 8 juta kali. Ya 400 pounds. Wah. Mahal ya. Mahal. Di Indo buat para UMR mungkin skip dulu. Ya. Buat Jangan. para koruptor Jangan. masuk penjara. Ya, masuk penjara. Anak koruptor Si Big Mall. buat anak koruptor Jangan nikmati uang korupsi. Ya, janganlah, ayolah. Gitu ya pokoknya ya. Ini cuman koruptor doang yang bisa. Pebisnis lah bisa. Bisa lah, bisnismen banyak lah orang. Bisnismen korupsi ini nggak? Pegawai-pegawai senior bisa. Bisa. Korupsi? Enggak. Oh, enggak, belum tentu. Jangan. Jangan ya. Ya, itu dia. Ini nomor 3 ada. Ini kemarin sih gue lihat beritanya di TikTok anjir. Iya, gue juga Ada. lihat di Kenapa IG. ya fans-fansnya penyanyi ini tuh kayak selalu gitu fanatik dan brutal. Nggak tahu ya. Tebak siapa penyanyinya? Tulis di kolom komentar. Tapi dia emang udah beberapa kali sih ya. Maksudnya fansnya ya punya banyak masalah sama tapi belum tentu fansnya juga kan. Bisa jadi penonton konser aja gitu. Bisa belum, jadi. Belum tentu yang rusuh-rusuh Iya. dan membuat masalah ini adalah fans dari artis tersebut gitu. Bisa Iya. jadi cuman Penonton aja. penonton yang brutal gitu. Iya, yang pengen ketemu. Tuh. Jadi ini Nadine ya. Betul. Nadine kan sebelumnya udah banyak dia kasus, maksudnya dia ngomplain gitu ke penonton live musiknya dia gitu kalau lebih beradab lah gitu. Iya, benar. Intinya terus dia ini lagi ya di IG lagi ya ini. Ya, Speak up lagi ya. Jadi dia tuh abis di Sumarekon Bekasi nampil kan. Terus berarti salah siapa sih? Kayak penyelenggaranya juga nggak sih? Harusnya ada Jalur khusus lah. harusnya ada perlindungan lah. Ini ada udah barricade ini. Ada barricade. Ada barricade. Mendorong, Ada jadi- barricade, human barricade juga. Ya jadi mereka tuh dorong barikadenya. Si fansnya ya. Jadi dirinya dengan mendorong barikade. Ya. Mencengkramnya dan membuat dirinya tak aman. Hal ini tentunya sangat membuat Nadine kecewa dan segera setelahnya dirinya langsung membuat sebuah snapgram yang berisi luapan emosi tersebut. Ini tuh sebelumnya terjadi juga dulu di Bandung ya. Iya di Ciamplas. Di Ciamplas. Itu juga gitu, udah di barikade. Tetap sampai nggak tahu lah jadinya gimana. Berarti buat para fans ini ada dua solusi menurut gue. Fans lebih beradab. Yang kedua berarti Nadine next 2 barikade. 2 barikade atau atau dikacain. oh iya, atau kayak orang luar, artis luar, jadi kayak fake orang palsu gitu keluarin. Terus yang aslinya kemana gitu? Aslinya nyanyi dari belakang, dari backstage. Ya dari nggak keluar aja gitu, jalur berbeda. Gitu. Tapi ini dia pas lagi nampil atau pas beresnya? Lyodra pernah itu. Jadi ada orang yang posturnya mirip Lyodra ditutupin mukanya buat jalur lewat itu. Lyodranya udah lewat belakangan gitu. Buat mengelabui penonton. Dia bikin TikTok POV jadi Lyodra dalam beberapa detik. Terus digituin kan. Masuk mobil gue bukan Lyodra. Barusan ada gue liat di TikTok ada kembarannya Uwan. Iya, gue lihat yang damkar. Yo. Semua ketipu. Keluar kan terus dia Uwan padahal bukan itu. Itu mirip banget sih anjir. Oh itu juga lagi rame tuh yang mirip Baskara iya. Siapa sih namanya? Lupa gue. Sofyan gitu atau apa? Itu mirip banget atau enggak? Mirip banget. Berarti mirip yang kayak Uwan itu. Terus si dianya juga waktu itu Iya mereka ketemu diketemuin. lagi- Bahkan si tim Hindia, si fansnya Hindia bikin acara internal gitu kan, diundang si Sofyan ini buat nge-hypein acaranya. Aduh, Terus ya udah terus ketemu kan terakhir dikasih tiket sama Hindia sama Baskaranya. Oh ya. Jadi si Sofyan dikasih tiket sama Baskara buat
konser Doves yang di Jogja. Oh. Jadi dia bakal nonton tuh. Itu ya emang mirip. Mirip banget aja. Masih SMP ya? Apa SMA gitu? Gak tahu tapi Setahu gue sih SMP. Itu lucu sih. jadi sering. Banyak juga berarti yang mirip. Itu bisa tuh jadi buat pengelabu fans. Iya. Bisa. Intinya tidak ada ruang untuk fans atau orang-orang yang fanatik ini. Ya, itu. Masalahnya juga ini kan artis-artis ini juga manusia gitu. Ya, sama jadi kayak lu, gitu. nggak boleh brutal banget ya. Maksudnya, please lah jaga adab gitu. Terus kalau misalkan minta foto baik-baik. Iya. Kalau lagi makan dia, kalau misalkan artisnya lagi makan jangan dulu. Nyalahin panitia juga enggak banget sih. Kan udah berusaha untuk membuat barricade gitu. Susah gitu jadi. Kadang juga nggak ada jalur khusus. Ya. Di drop aja pakai drone. Pakai hologram aja sekalian mang. Iya, itu susah nih. Kayak VTuber. Indonesia emang harus dikasih tahu dulu adabnya. Kayak Tapi enggak lah, ini mah enggak di Indonesia doang. dia di luar. Ini mah juga. emang fan. Ini tuh emang apa namanya? Sisi manusia ya. Iya, Sisi bener. brutal manusia Kasih gitu. brutal manusia. Enggak cuman Indo doang, pasti di Iya, luar iya. negeri juga banyak. Iya benar. Oke, nomor 4. Nah, ini Ada yang lagi hot-hotnya banget, panas ini panas. tuh di panas. liga apa sih? Liga Presiden, Piala Presiden. Piala Presiden. Di dunia 2025. sepak bola ya. Baru-baru. Opening Piala Presiden di GBK. Nah, terus kan ada sebelum mulai tanding biasa ada Indonesia nyanyi Raya. Indonesia Raya. Nah, dan biasanya kan nyanyi bareng-bareng aja gitu, nggak ada yang nge-lead. Nah, kali ini Ada yang ngelit. ada yang lead. Siapa tuh? Penyanyi legendaris dari Medan. Ya. Penyanyi Batak lah. Rita Butar-Butar. Nah, kebetulan ada insiden nih. Ya. Salah lirik lah. Harusnya kan Indonesia Saya. kan dia tuh malah Indonesia merdeka aja. Oh iya. Indonesia merdeka, Indonesia bersatu. Harusnya gitu. Ini dia malah merdeka. Indonesia merdeka gitu kan. Terus langsung di Langsung, wah itu seru tuh. Di TikTok ya? Di TikTok banyak komen-komennya. Udah tahu ada Liodra dari blablabla.com. @bla bla bla. Udah tahu ada Liodra di situ. Kenapa malah penyanyi tit danana gitu ya. kasar Pokoknya. Langsung bawa suku tuh Nah, biasa di bawah itu. Ini Indonesia kan aduh. pasti produk selalu pasti wah itu keributan netizen ya yang seharusnya tidak kayak gitu. Tapi ini lagu nasional masalahnya. Iya. Mungkin karena faktor umur kali. Umur Nervous dan emang mungkin jarang manggung lagi kali ya. Iya, kayaknya udah lama nggak manggung. Mungkin ya. Jadi kayaknya Ya banyak faktor. iya itu tidak Cuman diketahui. emang ya menurut gue wajar sih, maksudnya netizen nggak, maksudnya kalau yang kasar-kasar gitu itu jangan. mah berlebihan. Cuman kayak banyak yang menyayangkan ya udah pasti lah Iya, ya, karena iya. ini lagu kebangsaan gitu. Terus ada tim luar juga kan. Mungkin mereka nggak tahu juga sih. Nggak akan ngerti mereka. Ditonton kementerian kali ya. Itu pemerintahan harusnya. Ya, itulah. Ya begitu. Semoga tidak terjadi lagi Amin. kesalahan seperti ini dan Bu Rita Butar-Butar tetap semangat. Iya. Dan Kebayang kan ini orang tua dihujat anjir sama Gen Z. Dan dijaga juga ketikannya lah. Iya, please lah. Jangan bawa suku anjir, bawa agama, bawa suku. Indonesia tuh gak Indonesia doang. Luar negeri juga mungkin. ya netizen Rasisme netizen. netizen TikTok yang budiman. Oke, lanjut. Itu berita-berita Berita tentang di musik, industri musik ya. Lanjut ke berita acara musik terkini. Jadi ada konser apa aja Ya, gitu. event. Ini Yang pertama dulu yang aja. pertama tanggal 11 Juli sampai 24 Agustus ada White Chorus Electropop Tour. Di mana aja, ada di Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Bali, Malang, Surabaya, Solo, Sukabumi, Bandung, Bogor, Perak, di Malaysia. Itu White Chorus akan melakukan tour. Jadi yang mau nonton kepoin aja IG-nya Ya. White Chorus. Ini berarti bukan Asia ya. Ini tour aja. Indomalay berarti. Indomalay anjir. Collab. Kita kan serumpun. Serumpun ya. Next itu di 12 Juli ada J Park World Tour. Ini World Your jadi dengan judul Serenades and Body World. Itu di Jakarta di Casablanca Hall, Jaksel. Jadi Yeah. 12 Juli yang menonton J Park. Om J Park bisa kepoin aja IG J Park ataupun labelnya ya. Apa nama labelnya tuh? Dia More Vision. More Vision. More Vision. Lanjut tanggal 12 Juli kalau misalkan gak kebagian di konser J Park sampai 13 Juli ada Bigu Festival 2025.
di lapangan Aldiron Pancoran Jakarta Selatan. Dan di dalamnya artis yang main itu ada Yovie and Nuno, TBA X V1R First. The Reality Club, Wijaya 80 dan masih banyak lagi, nggak tahu siapa, mungkin impromptu. Belum ada emailnya ke kita. Nyangkut itu di spam, nyangkut di spam itu. Iya, biasanya gitu ya. Tolong Mas dicek itu ya. Undangan kita udah banyak nih kayaknya nih. Oke, lanjut nomor 4 Ini ada yang mau beli gimana nih? Cek apa? Oh, ini yang Ada beli IG-nya. IG-nya langsung Bigo aja Fest ke ya? Bigo Festival 2025. Harga tiketnya cari tahu sendiri. Ya. Kumpulin uang yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, next ada di tanggal 25 sampai 26 Juli itu G-Dragon. Dia world tour-nya datang ke Indo. Jadi nama tournya kan 2025 World Tour Yuba Mens. Album dia yang baru in Jakarta. Tempatnya atau venue-nya itu di Indonesia Arena di Jakpus. Jakpus. Buat para penggemar Jigorada. G-Dragon, Big Bang, K-pop atau apapun, boleh kepoin aja IG-nya GD. Tapi udah pasti info konsernya nggak ada di IG-nya GD. Berarti ke promotornya aja. Ya mungkin labelnya nggak tahu deh. Atau Ya juga. cari aja di IG. Pasti ada. Pasti ada. Promotor biasanya CK Star Entertainment. CK Star Entertainment. Itu dia. Oke, itu dia. Nomor 5, tanggal 26 Juli setelahnya. Langsung aja datang ke La La Land in Concert. Di G Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Ini line up-nya apa nih? Ini line up-nya. Ini mainin soundtrack-soundtracknya di Oh, La La Land. Oh, berarti Oh. mini. apa? Scoop. Apa ini ensemble-nya apa? Kalau nggak salah itu ada orkesnya juga. Oh, berarti festival kah? Enggak, bukan. Oh, bukan. Konsernya siapa sih? Konser aja. Siapa yang ada ini? La La Land. La La Land. Ini bukan La La Land. Original dari IP La La Land-nya. Iya, dari Revisit Academic Awards winning. Ya dari sananya. Oh, ya udah. Ini udah ada di Los Angeles, Chicago segala macam. Ya, ya. Oh ya, oke. Oke, datang aja langsung ke Ya. G Expo Kemayoran. Buat kalian yang Jakarta suka Utara. film La La Land ya. Ya benar itu dia. Jadi Ya, orkes. Berarti IP-nya ya ini. kalau kalian sukanya nonton SpongeBob, jangan nonton Oh La iya La Land. iya. Oh iya, oke. Di Indonesia tuh belum ada ya musikal gitu. Oh, Ada itunya. Ada Siapa DPR musikal, ada Yang- dangdut. yang maksudnya musikal dari dangdut luar Paulion. gitu? Oh, dari luar mah apa ya? Kebanyakan ke Singapura kan? Nggak tahu. Oh, Iya. Hamilton. Terus apa lagi sih yang dari luar tuh? Yang dari US, Itu Hamilton. Hamilton dan ada satu lagi. Lupa namanya. Nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Oke, Lanjut. next. West Side Story itu musikal juga. Gue kepikiran. Penasaran. 26 Juli. Masih di 26 Juli ini ada FVNNE concert. Apa sih ngomong apa gue? Judulnya Set Set and Go. and Go. Ngantuk gue sumpah ini. Jangan kopi-kopi aja banyak. Tempatnya di Casablanca Hall di Jaksel. Ini Fne itu apa? Boy group dari Korea Selatan. Oke. Oh, Jellyfish Entertainment. Oh ya. kayak buat para penggemar Kepoin. boyband. Gimana bacanya? F nih. Ini kayaknya. F nih kayaknya. Oke. Cemiu. Cimiu. Kepoin aja langsung ubur-ubur entertainment. Coba cari aja promotornya ya. Ya, benar. Oke, next. Next ada di hari yang sama juga, mungkin ini lokal ya, band-band lokal, ada Super Music Breakout Day 2025 di Tritan Point Bandung. Yep. Nggak becek kalau nggak salah. Nggak baca. Kalau nggak hujan. Ya pertama ada band ini band-band lama ya. Ada Iya. Bondan Prakoso dan Fade to Black. The Adams, Ronnie Parulian, For Revenge, dan masih banyak lagi. Impromptu salah satunya. Kalau ada tulisan masih banyak. Iya. Padat banget kita jadwalnya, aduh. Oke, lanjut. Oke. Terakhir. Ini ada Alobang Festival. Itu Alobang. tempatnya di parkir barat, di parkiran Trans Studio Mall Bandung. Wah, anjir. Nah, ini line up-nya gokil nih. Denny Caknan, Asep Balon. Asep Balon, Gua Pasming penasaran Bass, sama Asep Balon. Pasming Bass, Klub Dangdut Racun, dan More to be announced. ntar kalian kepoin aja IG-nya Alobang Fest gitu. Ntar Nih. bakal di-announce. Macet, udah macet, tambah macet. Anjir, ada ini di Trans. Asep Balon. Semoga nggak ada artis luar. Karena bakal macet banget. Wah, ini Kalau yang Jakarta gini kan juga ada pasti Atlas, bakal ada- macet. Ya. ada- Oh, iya sih. Ada Zodiac. Ini Pasti ada macet. nggak sih? Pasti sih Bisa kayaknya. jadi tapi wah
Ini chaos anjir Ya. di situ tuh belum ada apa-apa juga udah chaos anjir. Iya. Waktu itu gue pernah ke trade market di situ. Iya. Macet banget anjir. Udahlah, pokoknya itu ya. Iya. Info-info konser yang akan kalian Oh, ini ada satu lagi, honorable mention. Oh ya, honorable mention yang pertama ada Local Fest. Lokal Fest. Tapi udah beres. udah beres. Terus Festivalin kemarin di Bandung juga pecah. Prambanan Jazz juga selalu pecah sih di Candi Prambanan. Iya, gue belum pernah nonton by the way. Ini berseliweran di sosmed dan ramai juga gitu. Kita kayaknya harus ke Kita nggak Prambanan usah Jazz. mention deh. Maksudnya udah beres juga. Ya ini buat kasih tahu Ya, aja ini ya. Ada event ini nih gitu di Indonesia udah gitu. lewat, gitu. Report ya jatuhnya. Report ya. Dan Kita harus seru-seru kemarin gitu. ke Siapa tahu Prambanan tahun Jazz depan kita. mau consider buat datang nonton ini gitu. Oke. Ya oke. Ya. Itu dia info-info konser di Indonesia untuk saat ini yang mungkin yang kita ketahui di sini. Jadi Ya. jangan lupa datang dan kumpulin uangnya untuk beli tiket. Kalau nggak ada uangnya jangan datang. Kalau nggak ada, iya benar. Kalau nggak ada uangnya jangan datang. Kalau misalkan nggak bisa, Jangan dipaksain. jangan dipaksain. Kalau misalkan nggak ada, jangan nyuri. Iya. Jangan jual barang, jangan. Iya. Janganlah. Kalau ada uang lebih aja. Ya, uang dingin. Uang dingin. Uang tidak terpakai. Oke, lanjut. Seperti biasa ada popularitas. Ada what's popular. Yang viral-viral. Ya. Ini based on Spotify chart dulu. Yang pertama seperti episode kemarin Masih ada sama rombongan Bodong Koplo featuring Cum yang calon Mantu mantu Idaman. idaman ini masih menjadi nomor 1. Nomor 2 ada Andre Taulany and Friends, ini baru nih. Terbaik untukmu. Tadi kita denger ternyata ini lagu remake dari band Tik. TIC. Band lama kah? Ya band 90-an, 2000-an. Oke. Band mahal nih Andre Taulany and Friends. Andrenya yang mahal. Artis semua isinya. Andrenya yang mahal kayaknya. Oh, Enggak. enggak ada yang semuanya. Semuanya. Drummernya aja Raffi Ahmad. Iya nggak sih? Kalau yang ini Bukan ya? Bukan. yang ini tuh pakai drummernya netral tuh siapa? Nggak tahu. Nggak tahu deh. Ini tuh Vincent and Desta kan? Vincent nggak ada deh. Desta doang. Iya Desta. Desta main drum nggak sih? Kalau yang Raffi Ahmad drumnya siapa itu band apa? Andre Taulany. Raffi Ahmad main keyboard nggak sih? Drum anjir. Nggak tahu. Drum, Perasaan enggak deh. Oh sama Eno yang ini. Kalau yang Raffi Ahmad Ini juga. ini juga kan? Ngedrum dia. Tapi namanya beda kan? Bukan. Iya beda. Apa sih namanya lupa. Kan biar mahal. Iya. Jadi 2 nama. Kalau mau paket mahal, undang yang paket lengkap gitu Iya, lah. iya, ibaratnya. ada Raffi Ahmad. Iya. Cabut-cabutan lah. Cabut-cabutan. Orang kemarin Iya, iya. ada di- Termahal katanya. Iya. Nomor 3 ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, ini dari single terbaru 2022. Iya. Dan ya gitu. Viral ya. Karena emang lagunya relate. Itu aja cukup. Oke, based on TikTok ada Melly Mike. Yang Black and Rich. Lagu dipakai untuk video terkait apa sih? Oh, Pacu Jalur. Ya betul. Yang Pacu Thailand Jalur kan? gimana? Pacu Jalur yang di Itu kan Indonesia. yang gini-gini. Riau. Nggak tahu. Jadi video nah ini nih. Pacu Jalur. Nah, itu tuh. Oh. Ya Allah. Dulu kan pakai lagu Thailand. Oh dulu pakai lagu Iya. Thailand. Nih tuh yang gitu-gitu. Ini lagi viral banget seluruh internasional. Ini seru sih kayaknya. Banyak Nonton. artis yang bikin gitu Oh, ini gerakannya. gerakannya. Oh, wow. Itu tuh lomba yang ada di ini SEA Games juga ada deh kalau nggak salah. Ada SEA Games, ada. Games. Tapi nggak ada orang berdiri itunya. Iya. Ini tuh adanya di PON. Heeh. Pon Oh ada, iya. pon Apa sih ada. namanya? Kayak Bukan. Kayak mah sendiri. Apa sih? Ya balap perahu lah. Dayung. Dayung, oh ya lomba dayung kali. Apa ada Kalau nama yang dayung lebih beda lengkapnya lagi. apa Ya gitu? itulah pokoknya. Itu ya. Ya. Jadi banyakan orang gini-gini. Itu seru sih nonton itu. Terus ada orang di depan. Itu tuh nggak tahu ya. Untung nggak ada pergerakan pargoy anjir. Gini biasanya ya macam-macam sih. Ini kan dari Riau buat ini tuh kayak apa ya istilahnya tuh kayak persembahan gitulah. Oh iya. Tradisi berarti ya. Tradisi. Ya. Ya, itu dia beberapa sound yang viral, musik yang viral di TikTok, di TikTok dan Spotify. Lanjut kita ke highlight. Seperti biasa di highlight kita akan meng-highlight beberapa single yang telah kita pick di rilisan terbaru minggu ini. Jadi ya ini sesuai dengan pilihan kita aja. Ya. Jadi kalau misalkan nggak boleh didebat. Itu aja udah. Ya ini preferensi kita. Preferensi aja. kita aja gitu. Yang pertama ada single terbarunya siapa, Dat? Ada dari Baby Monster. Girl group asal YG ini baru rilis single di 1 Juli. Judulnya Hot Sauce.
Itu diproduce sama PK, DP, terus ditulis sama Q-Beats, DP, Lauren Aquilina, Lisa Peck, Max Walsh, PK juga. Nah, ini labelnya YG. Kenapa ini harus ditulis nama fandom? Takut lupa kita. Bukan nanya. Ya, fandomnya apa? Enggak kan biasanya gue ada konteksnya gitu kalau nanya gitu. Nggak apa-apa. Siapa tahu jadi. Ya, Nama fandom Baby Monster adalah Monsties. Ya. Nah ini comebacknya tanpa Rami ya. Ya, nggak ada. Rami itu membernya. Rami itu nama membernya. Emang mirip Rose? Menurut gua Apa? sih, Vibe-nya? si kan suara Rose itu unik. Heeh. Ini juga si Rami juga suaranya sama kayak gitu. Oh. Kurang lebih mirip lah. Oh, Nggak mirip bukan banget, tapi visualnya. visual enggak sih, tapi sama-sama blonde kalau nggak salah terakhir. Tapi kan artis ya, K-pop mah ganti-ganti rambutnya. Iya sih. Visualnya beda. Tapi Oke. ya, secara vokal karakternya tuh Karakternya Mirip. sama lah. menonjol banget lah. Oh mirip lah ya. Oh. Oh gitu-gitu. Oke, ini emang kalau lu bilang tadi kayak lagu Mirip lagu iklan. Iya. Gue pas denger sih, oh iklan saus nih. Tapi emang vibes-nya kayak jadul banget sih ya, kerasa durasinya cuman- Mixingannya sih yang Iya. membuat itu. 2 menit 27 detik, bentar banget. Ya, hujan by the way. Iya. Seperti bisa ASMR hujan. Enggak terlalu kedengeran sih. Oke. Esmer. Tapi lagu ini udah terasa cukup padat dengan bagian hook-nya, Iya. chorus yang nyantol banget di kuping. Terus rap. Nah, ini rapnya enak nih, gua menikmati itu rap di lagu ini gitu. Ternyata yang nyanyinya Asa. Ada 3 Asa, Ruka dan Ahyeon. Juga swag banget, benar setuju. Ya. Dengan flow rap yang cepat dan ngasih tekstur berbeda untuk lagunya. Ya, setuju gue. Gue cukup menikmati di lagu iklan yang ini. Maksudnya lagu ini vibe-nya seperti Yeah. iklan. Dan ya bagus sih, enjoy sih gue denger ini gitu. Tapi gue belum nonton sih video klipnya. Ya, Emang karena gue video klipnya belum. Ya kayak anak SD main idol. ya kayak anak kecil gitu. Oh. Kayak lu lihat Hearts aja gitu. Oh. Itu kan anak kecil. Tapi ini seumuran gak sama Hearts? Atau lebih tua? Beberapa ada yang sama ya. Kalau ini lebih si paling tua tuh 2002, paling mudanya 2009. Oh gitu. Berarti muda juga sih. Udah banget. Bro. Ini waktu itu gue ngeliatnya kayak anjir anak kecil. Terus Anak kan kecil. dandanannya juga vibrant warna gitu. Oh gitu. Terus yang ya khasnya Y2K kan baju-baju gondrong. Iya. Tapi dipakai mereka kayak anak kecil gitu. Iya sih, berarti masih di bawah 20-an ya mereka. Iya, Iya. rata-rata. Ya 18, Wow. udah masuk 18 gitu, tapi ya masih Lucu-lucu ya berarti. 2009 masih umur berapa? 2009 tuh 8 udah 17 kali ya? 16. Oh 16. SMA masih SMA. SMP anjir. SMA. SMA kelas 1. Si Iya. Rami ini 2009 gitu. Oh. Anjir, Oh, dia masih nggak muda. ikut Rami di sini. Enggak ada. Yang Ada mana? lagi satu lagi yang 2009 tuh siapa ya? Gila bro, masih muda mereka. udah kerja dia. udah kerja anjir. Eksploitasi anak nih YG. Terus kemarin baru tadi ada si Asa ini ada masuk jadi bintang tamu di salah satu variety show Korea namanya Running Man. Nah, Oke. Di sana dia jelasin bahwa Masih jalan Running Man. masih. Itu acara. Ya, Acara TV. show. Oh, Nah, variety si show. Asa jadi bintang tamu sama Ahyeon gitu kalau nggak salah. Tapi ada sedikit kontroversi lah, ada sedikit ini kayak si Asa tuh ngejelasin bahwa dia tuh jadi trainee di umur 6 tahun. Which is Oh, dia lulusan TK waktu itu gitu. dia udah jadi trainee 6 tahun. Gila. Eksploitasi gak sih? Enggak tahu ya. Tapi kalau anaknya Anaknya mau ya gak apa-apa. Iya. Cuman yang jadi problem adalah dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Gara-gara sibuk Iya. itu. Karena itu jadi trainee. Tapi ya memang biasanya label-label ini tuh memprovide untuk homeschooling gitu. Iya. Oh gitu. Ya 6 tahun lah. Kita ngapain 6 tahun juga, anjir? Itu juga terjadi sama Harsuhars gitu. Membernya cuma lulusan SMP. Mereka jadi setelah lulus SMP harus training lagi. Berarti kebanyakan mereka homeschooling ya? Mm-mm. Di Kebanyakan sih. Hearts ya? Tapi kalau dulu sih masih yang SMA tuh masih kayak sekolah gitu, kayak si Yeri dari Oh ya ya. banyak loh idol yang di sekolah yang sama arts Sambil sekolah kan? jadi kayak SMK seni gitu kan. Iya. Oh, SMKI. Ya, Kayak SMKI ya Iya. bener. Berarti emang mereka Jadi emang- sambil berkarir sambil sekolah juga. Ya di sekolahnya tuh biasanya ya dance gitu kan, emang ada mata pelajaran dance, ada mata pelajaran nyanyi. Mungkin mereka memikirkan sistem yang lebih efektif kali ya. Ya tapi emang menurut gue make sense aja sih kalau Korea buka SMK SMK jurusan Seni. idol gitu. Iya, itu bisa jadi Jurusan ya. idol gitu spesifik. Sebenarnya bagus sih menurut gua. Iya, jadi lebih diarahkan gitu. Iya, secara akademik ya. Hmm. Meskipun nanti nggak dance juga kan. Iya. Gitu kan.
Oke, itu dia untuk single ini kita rating langsung aja. Gua 3,5. Gue 3,7. Untuk rapnya gue suka 5. Lu berapa? Berarti 3,7. 3,7. Sama-sama. Oke. 3,7. Oke, next. Next ada ini dia ada Ini almarhum highlight dari episode ini. ya almarhum Gusti Weo yang sekarang udah menjadi kembang kol. Karena kan dia mau katanya. Tadi dia bilang Belum lah. belum Lah berapa lama kembang kol bisa tumbuh? Enggak tahu, belum lah. beli tapi katanya kembang kolnya pengennya yang digoreng, itu bukan kembang kol yang bisa digoreng. Itu mah kol goreng. Kol goreng kayak. Jadi dia ada single album terbarunya Gus dari Gusti Bang Irwanto. Gusti, yaitu Andy Coop, Enak di Kuping. Ya. Ini produsnya by Gusti Wi, writernya by dia, labelnya juga Nggak, beda. label Kedubes. Labelnya Barudak Kedubes Records. Tapi returnnya ini nggak semuanya Gusti Yu ya. Iya, Beberapa beberapa. lagu ada beberapa orang yang terlibat juga. Ya, oke. Lihat aja lah kreditnya di Spotify gitu buat detailnya. Ya, Cuman buat detailnya. hampir semuanya semuanya ada Gustinya gitu. Ya. Masih dengan perjuangan Andy Coop, Ya. Kedubes, anak-anak Kedubes, Maple, Kedubes, dan lain-lain masih memperjuangkan Andy Coop ini harus Kedubes aja. Kedubes aja berarti. Maple mah nggak ngurusin ini. Maple pasti. nggak ikut. Nggak Kedubes mungkin. aja berarti. Ini mah Kedubes aja. Makanya labelnya Kedubes Records. Oh iya benar. Ya. Tapi kalau nggak salah Maple ikut di Promosinya doang kali. Press release. press release. Cuman kan funding gitu-gitunya pasti Oh iya benar. dari Kedubes. Yang utamanya Kedubes lah. Ya. Bisnis emang ininya Kedubes kan. Maple juga Projectnya. cerita, mereka juga lagi iniin album waktu itu kan, waktu Gusti pulang kan, ada satu postingan mereka juga bilang Album apa? yang album ini Oh ini. Apa bilang apa di postingan Maple? ada ya mereka ngurusin PR segala macamnya lah gitu. Oh. Berarti ada salah satu timnya di situ. Oh, berarti terlibat dong kalau Iya. gitu mah. Harusnya iya benar. Ada Seharusnya. Iya. Seharusnya ya. Mm-mm. Cuman mungkin yang utamanya Kedubes tetap. Kedutaan besar Kedubes. Kedutaan besar Bekasi. Kedutaan besar kedutaan. Stop. Ya ini di lagu ini Nama albumnya Andy Coop kan Andy ya. Coop, benar, enak di kuping. Ini musik komedi terlucu. Ya ini kalau gue bilang genre kan Gusti sebenarnya bilang ya Andy Coop tuh genre gitu. Genre yang ditemukan oleh bapaknya. Bapaknya. Timur Priyono, almarhum Timur Priyono. Nah, terus almarhum Gusti ingin meneruskan si genre ini Iya. gitu. Dimana Andy Coop tuh kan sebenarnya dangdut. Tapi nggak tapi Dangdut. beda. Jadi kayak turunan dari dangdut gitu. Iya, Jadi turunan perkembangan dari dari dangdut karena di Iya. enggak Campur sari sih bisa jadi. campur sari di era tersebut orang-orang dangdut tuh lumayan keras gitu sama pakem-pakem dangdut. Iya. Jadi biar nggak dibilang sosokan dangdut, bikinlah almarhum Timur Priyono ini genre Andy Coop dan Iya. Gusti di albumnya ini bahkan namain nama albumnya Andy Coop gitu. Dan ya itu sih kalau gua definisi ini itu ya kayak komedi musik gitu, kayak berkomedi dalam musik gitu, entah itu secara liriknya ataupun secara cerita di musiknya juga, maksudnya secara songwritingnya gitu, karena dalam beberapa track ini kerasanya kayak teater bahkan gitu, kayak lagi teater gitu, bahkan ini tinggal dibikin scene-nya aja gitu. Nah, gimana ya, gue bahas dari mana ya? Mungkin tracknya sendiri kan ada 9. Dan Itu tiga udah dirilis sebelumnya. ya. Melanjutkan perjuangan kita, Diculik Cinta, sama Icik-Icik Bum Bum. Itu udah dirilis kan sebelumnya waktu Gusti masih ada gitu. Nah, sisanya track-track lainnya itu baru gitu di sini. Jadi ada 6 track baru ya. Ya, yang pertama Hari Yang Tetap, We Always Together. Hari yang mantap. Hari yang mantap, bukan hari yang tetap. Hari Yang Mantap, We Always Together. Ya. Bagaimana ngambek, lanjutkan perjuangan kita, tanda seru, hilang arah, menunggu ujung. Ya. Nah, itu yang Hari yang mantap featuring Nehru ya. Betul. Nehru Rindra, terus Bagaimana sama Danila. Ya, Terus yang sama Bilal tuh apa? hilang arah. Hilang arah. We Always sama Hifzi. Ya, we always together sama Hifzi. Terus apalagi Icik-Icik Bum Bum ya, Sama hubungan Nafisa. ya. Sisanya sendiri. Sisanya sendiri. Sendirian. Ini dirilis pada tanggal ulang tahun mamanya. Oh, 6 Juli. Ya. Jadi Jadi ulang tahun hadiah. aduh, bentar, nama mamahnya tuh. Gue lupa. Jujur gue lupa. Mamahnya tuh ganti nama beberapa kali gitu. Pernah ada di TikTok lewat. Ya, kan
mamanya dulu penyanyi juga kan kayak Iya. biduan gitu. Bener. Gue lupa. Apa ya namanya? Ini hadiah untuk mamanya Andy Coop. Iya. Dirilis pada tanggal. Sri Yulianti. Nah, Iya. itu. Busri. Nama TikToknya tuh apa? Iya, Busri. Enggak. Sebelumnya. Enggak, nama TikToknya tuh Yulianti Sri. enggak kayak ada ada Nora-noranya gitu. Ibu-ibu lah ya. Iya, ibu-ibu. Apa ya? Gue lupa. Nama panggung. Nama panggung kali. Iya, cuman kayak Oh, lupa gue. Ya udah deh. ya itulah. Ya itulah, pokoknya itulah ya. Kalian tulis aja di komen kalau yang ingat. Itu ya, ini dirilis pada hari yang berbahagia dan tidak terlalu bahagia juga. Mixed feeling lah ya. Iya, mixed Mixed feeling. feeling. Bisa dibilang Bisa mixed jadi. feeling. Hadiah yang tidak terlalu hadiah. Bingung gue ngomongnya. Sedih lah pokoknya. Sedih ya. Sedih karena kehilangan anaknya, tapi bahagia juga singlenya didengar dengan orang banyak gitu. Masih banyak orang yang menyayangi Mas Gusti ini gitu. Ya, respect buat Kedubes Records ya yang Terus melancarkan proyek. serangan Andy Coop. Nah ini gue mau bahas secara Musikal. ya secara parametris di aspek musikalnya. Kalau di Andy Coop ini sebenarnya aspek utama di dangdut kan yang melekat di Andy Coop juga tuh kan suara kendangnya gitu. Iya, khas. Suara kendang sama beatnya gitu ya. Benar. Beatnya tuh dangdut banget. Terus Gendangnya tuh. karakter vokal juga. Bener. Karakter Cocok vokalnya dangdut banget tuh. Bener. Dangdut tuh beda gitu karakter vokalnya. Dan Gusti emang Tapi nggak ada cekok-cekoknya loh, Mas Gusti. Tapi karakternya dangdut. iya, karakternya dangdut. Dangdut banget, cuman yang bedain Andy Coop sama dangdut. Maksudnya ini album Andy Coop ya, bukan Ya. bukan genre Andy Coop gitu. Di album Andy Coop ini yang berbeda dari dangdut adalah ini tuh kalau menurut gua itu kayak dangdut versi lebih mewah aja, lebih megah gitu. Karena banyak orkestrasi pertama kan. Ya, itu adalah salah satu unique selling point dari Gusti juga dari lagu-lagunya Gusti. Sering banget ada Ya, itu. Hampir setiap track ini ada. Bahkan setiap track ada orkestrasinya Ya kan setiap dia track. sering ini ngetis-ngetis ya. Ya, dia sering share progress partitur. Terus dia juga bentar mana ya gua nulis tuh. Ini yang pertama loh. Penggunaan sound. Otentik gitu penggunaan soundnya. Sound elektronik gitu-gitu kan ada tambahan-tambahan juga gitu. Bener. Genjrengan gitar ya di dangdut juga. Strummingnya ya. Strummingnya si Gusti tuh ciri khas, Khas ya. teng tet. Jadi dia tuh gunain semua jarinya gitu loh. Ya. Ya kalau kalian nonton podcastnya ngeliat lah gitu. Abang-abang strumming tongkrongan. Sama banyak tutinya ya. Gusti tuh suka ngasih tuti-tuti di lagu-lagunya. Bener. Ngasih tuti-tuti juga. Terus kalau secara progresi ini banyak yang mirip dan progresinya explore banget. Nggak repot. Ya beberapa bagian ya repetitif gitu. Cuman banyak modulasi di lagu-lagu di lagu-lagu di album ini. Terus yang gue sadarin tuh Gusti suka banget progresi 1625 sama abis misal di chorus 1625 terus biasanya ada post chorus tuh di mana dari 1625 yang harusnya ke 1 tapi dia twist ke 5 minor. Nah, abis itu turun gitu deh. Apa itu ciri khas dangdut juga sih? Enggak. Enggak juga ya. Emang Enggak. khasnya dia. Dangdut biasanya Dangdut- simple progresinya. Iya, berarti. Minor banyaknya. Minor di. Nah, ini beda nih Gusti kemana-mana ini progresinya. Iya, bener sih. Jadi lebih kaya lah gitu secara rasa juga. Dan ini gua suka banget tuh dari album Andy Coop ini tuh songwritingnya beneran nggak ngikutin pakem gitu. Jadi dia sebebasnya Gusti aja suka dia gitu. Ada part yang tiba-tiba dialog Puisi. lah. Ada part yang ya itu makanya gua bilang komedi tuh karena gitu. Secara Iya, lirik mereka Gusti main banget komedinya di lirik. Iya, ada yang ngomong sambil humming lah. Pakai suara-suara juga, suara-suara Iya. lucu gitu. Ngomong sendiri, dua karakter. Dan paling cuman satu lagu yang nggak terlalu komedi. Yang Enggak, cuman satu yang nggak komedi. Iya, benar-benar. Di track terakhir doang. Apa sih judulnya? Itu Menunggu ujung. Menunggu ujung. Wah, ini mah deep banget. Bahkan ini curhatan. Curhatan dari hati. Menunggu ujung. Jadi kan itu tentang bukan keputusasaan, tapi lebih ke rasa capek gitu ya. Iya. Karena hidup ternyata capek ya gitu. Iya, Kayak bener-bener. ngulang tiap hari gini terus, tiap hari Iya. gini terus. Dan itu ngena banget tuh karena di akhirnya kayak ada kayak suara meringis gitu kan. Kayak suara meringis gitu. Terus dikasih sound-sound yang gue ngerasanya kayak lagunya siapa ya yang suka gini, Kunto Aji biasanya.
pakai Sansan yang gitu. Sal Priadi juga beberapa ada. Cuman intinya Gusti di track terakhir ini menunjukkan kefragilean dia gitu sebagai manusia gitu. Benar. Dimana dia pun capek gitu. Capek. Meskipun dia komedian. Ya, dia pun merasakan capek. Komedian, musisi dan lain-lain. Begitu. Jadi kalau apalagi ya yang Cover artnya sih lucu. cover artnya juga gokil. Gokil. Nah, imitasi posenya mantan presiden Gokar. posenya Pak Soeharto yang gitu. Iya. Cuman bedanya bawa pacu. Enak zaman. Petani tapi dianya gini petani tapi. Wah, ini banyak. Iya. Tapi petani ya gini. Enak zamanku tuh ya, beras murah. Paling itu ya secara overview. Gue sih bahasnya overview aja deh. Ya, itu kalau lu mau overview. bahas secara per track juga boleh. Kalau gue paling suka, gue overall suka semua gitu. Oh iya boleh kita bahas ya. Cuman gue suka bagaimana yang featuring nama Danila karena itu lucu aja gitu. Dan Jazz lebih dangdut. nge-jazz ya itu. Jazz dangdut itu. Jadi jazz awal-awal serius, tapi kesadarannya jadi nggak serius Iya. gitu. Jazz dangdut. Di awal-awal tuh kayak yang bener Iya lagunya. kayak yang bener kan. Soalnya Danila yang pertama masuk Danila. tuh. Danila masuk. Suara Danila dengan seriusnya gitu aja enak-enak. Kesini-kesininya kok loh Gusti masuk kok malah jadi lucu-lucu gini gitu. Andy Coop-nya masuk. Andy Coop-nya masuk udah mulai jazz dangdut tuh. Jazz Jadi jazz serius dan dangdut itu menjadi featuring yang cukup bagus. Danila dan Mas Gusti suaranya juga gokil gitu. Layering yang dia lakukan gitu bagus. Terus di akhirnya bagus ada kata asik gitu. Jadi kayak menggambarkan kalau nih gue juga bisa serius gitu. Gue suka sih ini di single yang itu, track yang itu. Gue ada 2 sih yang gue favorit. Gue tuh We Always We Together. Always Together juga Yang anjir. featuring Hipsy Hoyer masih Sialan itu. Enak asuban-asuban masih Asbun. kocak banget. Sama satu lagi gue suka yang featuring Bilal apa? Hilang arah. Hilang arah. Hilang Itu Arah. gue suka progresinya karena banyak minor, 4 minornya. We Always Together tuh lucu. Dan itu nggak terlalu komedi juga sih yang Hilang Arah itu. Iya, iya. Cuman dia masih kerasa komedinya, cuman nggak yang sebanyak porsi ngambek itu komedi Ngambek, banget. bener. Ngambek tuh paling komedi. Bener. Ngambek paling komedi, We Always Together juga paling Ya komedi. Ya komedi. Cuman ya itu gue suka banget 2 itu. Sama yang ketiga itu ya si apa? Terakhir. Yang terakhir. Oh iya. Itu gue suka banget. Menunggu ujung gitu. Lu apa produser? Gua si ngambek dan menunggu ujung. Si ngambek ini menurut gua ini songwritingnya dia pinter banget sih. Bener. Ngepotret cewek yang ngambek gitu Iya. dengan cara yang humming itu gitu, dan itu kan bener-bener yang kayak emang cowok ngambek Cewek kalau ngambek gitu. Iya, gitu. Dan gua kira awalnya ini adalah belum beres lagunya tuh. Apa ini belum beres, terus lihat lagi judulnya ngambek. Oh, Berarti Emang sesuai konsepnya begitu iya, gitu. gitu. Dan gua ketawa sih di bagian akhirnya gitu, di outro gitu kan ada yang dialog ya dia berdialog gitu. dengan diri sendiri. Gusti dengan Gusti. Gusti dengan Gusti cewek dengan Iya. Gusti cowok. Gusti dengan Gisti. Ini lagu paling Gong. kreatif dan Iya. menurut gua gitu, Ya di orang Indonesia bener sih. Emang hebat banget lah gitu. Secara songwriting emang aneh tapi bagus. gitu. Dan kalau kalian sadar di waktu kolaborasi yang di Hilang Arah sama Bagaimana tuh, ini nggak tahu Gusti yang memang menyesuaikan si artis kolaboratornya atau gimana, tapi di Bagaimana kan itu nge-jazz kan gitu. Memang style Danila banget gitu. Terus juga ditambah sama style Gusti yang kadang Andy Coop. Andy Coop, nah itu ya. gitu. Terus di Bilal yang Hilang Arah. Iya, itu menyesuaikan stylenya Bilal stylenya juga. Bilal. Ada Iya, vocals benar-benar. segala macem gitu kan. Nah iya bener, bingung Jadi dulu ya. jadi dia tuh kolaborasinya tuh nggak satu arah gitu ya, jadi 2 arah. Dua arah. Bener, setuju. Di Makanya Makanya masih mantap gitu. iya, setiap kolaborasi tuh pendekatannya beda-beda. Yang Nehru nge-rap anjir. Nge-rap, Nehru. ya nge-rap. betul. Ya, Si yang Harry. musisi kan dikasih part yang Dikasih space yang ya. space yang Dikasih ciri khasnya dia. Mas Iya. Hismi dengan asbun-asbunannya dikasih part asbun. Dikasih part asbun. Danila dengan jazz dan suara mendayu-dayunya dikasih juga. Dikasih juga ya, gitu. walaupun ini albumnya Gusti. gitu, Heeh. tapi dia juga Nggak egois lah dia gitu. Iya. part kolaboratornya tuh yang sesuai gitu. Ya benar. Setuju. Jadi gokil sih. Ya, dia bijak lah ya bijak sebagai lah. musisi. Bener. Lucu dan bijak. Gokil. Ini Ini favorit. Gue rating 5. Gue juga rating 5 jir. 100 Bagus. Respect banget. Respect Jir. buat, Lucu banget. buat Gusti. Ya masih berharap pengen dibawain live gitu. Iya, tapi aduh. Cuman siapa nih yang bisa? kita tuh beres dengerin tuh kayak aduh ini seru banget Seru lagi banget nih. Kebayang nih kalau dibawain live gitu. Kalau dibawain Seru-seru live, gitu. seru banget lagi nih. Itu dia ya.
Cuman nggak tahu juga siapa yang bakal membawakan lagu ini secara live. Gitu ya. Mungkin ya kayak konsepnya lagunya mendiang Glenn Fredly kali. Nah, AI. Hologram. Iya, Hologram. Oh, bisa jadi juga sih. Jadi di pesta pora atau simpul. Itu lucu juga ya. Ya benar. Semoga itu terjadi ya. Tribute to Gusti. Tribute to Gusti ya, benar. Semoga Boleh ada tuh. Kedubes nih ide dari kita nih. Tribute to Gusti pakai hologram. Agak mahal dikit tapi nanti tiketnya nanti gimana ya? Soalnya itu- Semoga lancar ya duitnya ke Dubes. ya benar itu. Kelihatannya agak mandet. Pas Gusti sebelum meninggal kan agak mandet tuh programnya. Ya, semoga sekarang lancar. Semoga lancar. Lancar aja ya. Gitu. Oke, setelah lucu-lucuan di singlenya Mas Gusti, lanjut kita ke single yang serius. Apa tuh? Ada perempuan cakep, bener nggak sih? Yaitu Asia Keva. Adiknya Mas Pam. Adanya bener kan? Enggak, iya. Bukan. Artis yang labelnya Mas Pam. Ya bener. Yang berjudul Can We Be Friends Again? Ya. Diproduce dan ditulis oleh Pamungkas Junior. Kenapa ya Pamungkas ngasih nama ininya ada juniornya? Siapanya? Bapaknya Pamungkas. Serius. Bisa jadi ya. Pamungkas dewasa. Orang Brazil Biasanya kan gitu kan. sih. Dan ditulis Atau oleh dia biar kayak Neymar aja gitu nih. Orang Ya, bisa jadi. Kan dia main bola. Dia emang suka bola kan. Ditulis oleh Pamungkas Junior dan Oh ya, labelnya labelnya Mas Pam Company Limited. Ini gue yang nulis nih. Gue suka banget chorusnya. Catchy, benar. Setuju. Catchy banget. Dan suara Asianya ini banget ya, berkarakter banget gitu. Sangat nyaman gitu. Jelas gitu sih pelafalannya. Tapi untuk cewek dia lumayan low ya. ya Maksudnya lumayan ya alto deh. Gitu. Sekilas kayak suara cowok gitu. Ya bisa jadi dia aduh apa ya lupa namanya, gue udah lama gak kuliah. Pokoknya ada tenor dan alto, bawahnya nah itulah dia bisa ke tenor gitu. Ada alto yang beberapa yang bisa ke tenor. Nah itu lupa gue namanya apa. Gitu. Oke. Nah gue tuh kirain ini lagu tentang ini gitu, cinta-cinta. Ternyata untuk bapaknya. Digocek kita Digocek semua. Ternyata ini untuk bapaknya mengungkapkan cinta kepada orang tua mungkin jadi salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ya, ini emang ya pasti banyak yang relate sih Bener. berusaha buat deket sama orang tuh di beberapa orang Ya. tuh susah gitu. Apalagi ini anak perempuan, tapi anak perempuan biasanya Biasanya deket sih. lebih gampang cowok sih. Cowok biasanya Cowok susah. biasanya agak gengsi tuh. Gengsi sama bapak kan pasti gengsi. Agak sulit tuh. Tapi gue enggak sih. Gua Deket semuanya awalnya mah. gengsi cuman sekarang udah kayak udah gede Udah, lah. ya udahlah gitu. Kalau kan waktu yang kecil gua kan kayak nah. nggak mau ngalah gue kayak Benar. harus bapak gue lah yang reach gue gitu. Enak Ya, aja. waktu kecil gitu lah ya. Cuman sekarang mah ya emang kenapa ngobrol? Kenapa ngobrol gitu? enggak gitu? Gak ada salahnya juga kok. Gitu. Jadi kita tergocek semua ya sama lagu Tergocek. ini. Ini suaranya Asia Keva emang enak banget sih. Gue jujur. Mirip ini. Enggak deh Ramai Astri ini. Enggak deh. Ramai Astri ini. Dikit lah. Dikit lah. Gitu. Dikit. Karakternya emang sama gitu. Ya. Karakter lagunya kali ya. Bisa jadi. Oh iya, ini awalnya akustik banget ya lagunya. Betul. Dan ini nyantai lagunya dengan chill gitu. Enjoy bisa didengerin sambil bengong. Dia orang Bali ya sih. Ya, lahir di Bali. Kita langsung aja rating. Gua 4,5. Gua 4,2. Sama ini ada sedikit info, itu sebenarnya dia tulis sendiri, tapi nggak tahu kenapa di Returnnya. creditsnya itu Pamungkas, tapi memang Pamungkas yang Produce. mentranslate itulah gitu. Oh. Gitu. Liriknya sih sama siapa? Kalau dia ngepost di Instagramnya gitu setelah lagu ini dirilis gitu kan, ada notesnya dari dia gitu, liriknya full. Memang yang gue lihat ya dari notes itu ya emang Dieksploitasi sama Mas Pam. Ini Nggak Asia tahu, digocek. nggak tahu. Asia hati-hati sama Pamungkas. Enggak lah, harusnya. Jadi kamu- Mungkin liriknya juga dari Mas Pam bisa jadi Bisa kan. jadi. Harusnya kalau sama Atau Asia, Tapi Asia masuk juga kan. juga ini lirik memang udah lama dia tulis gitu. Udah jadi tapi itu. Tapi kenapa dia nggak ada di kredit? Nah, itu Di masalah, return nggak tahu by-nya? sih. Itu nggak Salah kali labelnya. Lupa. Nggak tahu. Atau Harusnya labelnya juga gak nyadar. Atau Ingetin. Iya, oh bisa tahu jadi. sih, tapi memang yang terjemahkan Mungkin ini udah persetujuan kedua belah pihak. Iya, kan? pas. Jadi, Harusnya ya, Harusnya. harusnya ya. Jadi kayak ini nggak apa-apa nih. Mungkin Asia Cafe lagi lari capek. Ya nggak apa-apa. Dia Nggak sadar. lagi Nggak sadar. nggak sadar. Nggak apa-apa mas. Loh kok? Gitu. Ya udahlah nanggung. tetap ini 5 lah 5 Oh 5 lu suka ceweknya? Suka ceweknya? semuanya. Semuanya. Overall. Oke, lanjut ini ada band. Bener kan band ini? Ya. Ada Pleasure Seekers. Judul Skandal. Collab sama Skandal. Collab sama Skandal yang berjudul Pergi/Pulang atau Pulang.
Ini ditulis oleh Sashi Kiron. Ditulisnya mah sama Abraham Michael. diproduksi oleh Sashi Kirono, ditulis oleh Abraham Michael, Antonius Bayu, Ignatius Dimas, Ini member band. Leon Bagaskara, Victoris, Anjir, namanya emang 2 kali Victor. Yoga Prasidhamukti, Day One di Jakarta orang Jawa. Labelnya Berkah Dalam Records. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Ini band asal Jogja, pantesan. Oh, ini duo Skandal juga band. Iya band itu. Duo band asal Jogja yang saat ini Ini pop rock gitu ya? ya Kalau Skandal pop rock, alternatif rock, si Pleasure Seekers pop rock yang gua dengernya Popang. banyaknya popang. oh berarti gabungan kali ya ini. Iya, ini Iya. gue lebih ngerasa vibe popangnya sih. Ya, dari vokalnya sih gue ngerasanya. Ya vokalis si Pleasure Seekers. Ya makanya tadi. Cuman emang aransemennya emang rock ya. Ya. Dan jadi punk rock. Punk rock, Punk man. Kolaborasi epic dari pop punk. Dan ini band pop punk dan pop rock. Yep. Ini band yang sekarang sedang lalu lalang di banyak gigs di belahan penjuru Indonesia. Jadi mereka emang lagi menuju ke puncak kah? Ya, Skandal juga sering main ke Bandung. Ya berarti emang Beberapa gigs. sekarang mereka mereka side stream atau mainstream? Masih side stream ya. Semoga menjadi mainstream. Enggak. Semoga side stream aja. Oh, semoga side stream. Tapi biasanya tetap- side stream tuh emang karena idealis kan. Oke. Dongker sih masuknya. Dongker side stream masih. Tapi banyak yang komplain anjir fansnya. Kenapa? Ya Dongker kayak mulai berusaha mainstream gitu. Oh gitu. Oh, iya sih. Kayak di single barunya gue lihat di komen video klipnya. Ya benar-benar. Kembalikan Dongker yang lama. Anjir kata gue riweh fans teh. Ya, Ya, perubahan tuh emang sulit diterima sih. Iya, kan emang ya ya makanya fans tuh nggak usah ribet lah gitu. Stop. Udah nikmatin aja lah karena. Lihat fans impromptu. Ya ribet mereka ya. Ada yang ribet kan ada yang komen. Ada yang komen ya kan. Kita mah komen gitu ya udah gitu. Ya, kita tanggapi. Tapi gue yang komen di TikTok gue ributin. Mas, literasi mas. Captionnya sudah saya tulis gitu. Terus di like. Komen gue. Gue ini nggak bisa gue. Jangan jadiin gue jadi admin lah. gas balik ya. Gas balik. Jadi untuk netizen TikTok, kalau ada yang nggak baca caption yang gue tulis, gue gas juga loh. Gue sih Ini secara keseluruhan lagu emang asiknya ini nonton bareng teman-teman menurut gue. Jadi sambil jingkrak sambil headbang. sambil mosing. Mosing sih enggak sih. Kalau mosing enggak sih. Ini tuh kayak dinikmati buat jingkrak-jingkrak aja buat gini-gini gitu. Enjoy. Lagu-lagu warnet sih menurut gua. Cocok. Oke. Kayaknya. Ya cukup menikmati sih gua di lagu ini gitu. Dan cukup enjoy juga. Kalau lu Gue biasa aja. biasa aja. Lu gue sangat enjoy makanya. Sangat enjoy ya? Ini Dia yang masukin. pick-nya gua. gimana? Ada komen lain enggak? Gak ada karena ya udah. Kan udah tadi di komen. Gue rating 3. Gua rating 4. 25. Oke. Oh, dia suka banget. 3, 4, 5. Asik. Anjay, domino efek. Lanjut. Ada yang ini yang gue tulis nih, Nah, Mas yang Teddy. lu pilih. Yang gue pilih ada Bayangkan Ku Hilang. Nih, Emang Teddy yang produce juga? iya. Teddy dan Raffi Sudirman. Sudirman Terus vokalis. ditulis oleh Raffi Sudirman dan Teddy Aditya. Jadi Berdua kayaknya mungkin dia ngerjain bareng. Iya. Mereka lagi ini Raffi nginep di rumah Teddy Iya. terus kayak bikin lagu. nulis yuk. Jadi aja semalam. Jadi aja setengah malam. Setengah matang. Labelnya Mas Teddy, Ted Records. Iya. Sebenarnya secara aransemen ini biasa aja sih. Iya. Karena Oh, returnnya bukan. bener nggak? Gue Salah anjir Returnnya dia. bukan Raffi, Rifan. Ah iya, Rifan. Rifan Kalbu Adi. Nah, kan. Bener salah gue. Kalau produsnya benar. Oh iya. Heeh. Returnnya juga bener Raffi Sudirman ikut nulis. Raffi Sudirman ada kan? Iya. Ada. Produsnya Rifan. Iya, produsnya. Produce Oh, iya, Rifan produsnya. sama Teddy. Salah lihat berarti. Ditulisnya sama Raffi sama Teddy. Nah itu dia guys ya benernya ya. Tuh. Iya, Rifan. Secara aransemen lagu ini biasa aja. Piano vokal ya. Piano vokal. Karena lagu ini pop ballad. Yang emang karakteristiknya itu ujung tombaknya ada di vokalnya. Menurut gue ya. Jadi gue tuh sangat amazed aja sama vokalnya Mas Teddy gitu. Bagus banget gitu. Karakternya gitu. Dari segi karakter. Lagu ini gampang-gampang susah lah kalau dinyanyiin sama vokalis gitu. Vokalis nggak tahu yang profesional ya. Tapi kalau untuk amatiran sih ini susah sih menurut gue. Karena perlu kontrol yang bagus, pernafasan yang baik, terus harus pitch gitu. Karena ini slow gitu temponya. Jadi
Dan harus mengeluarkan feeling yang 100% di lagu ini. Iya. Jadi jangan kayak pengen nyanyi lagu ini tapi lu nggak mau hajar sama feeling lu gitu. Jadi harus dihajar sama feeling Iya. lu gitu. Terus apalagi ya? Layering vokal yang tipis tuh nggak tahu tuh siapa, nggak tahu si Mas Raffinya, nggak tahu si Mas Teddy juga nge-layer. Tapi gue suka banget itu di bagian itu. Dan lagu ini deep banget sih, suka gitu. Karena vokalnya aja dan lagu ini cocoknya dinyanyiin sama penyanyi aslinya aja gitu. Menurut gue. Jadi nggak cocok dinyanyiin lagu sama vokalis lain gitu, selain si Mas Teddy. Kecuali si yang gue tulis tuh si Aiki mungkin masih bisa masuk sih di lagu ini. Karena karakternya sama gitu. Dan langsung aja gue rating lagu ini 4,5. Gue 3 sih biasanya. Ya. Ini calming banget sih memang lagunya. Gue kurang Cuman ya memang nggak nyantol. Ya. gue suka kadensnya doang, progresnya 4 minor, banyak 4 minor banget ya. Cuman itu doang yang gue suka, Gitu ya. kayak permainan pianonya bosen kalau menurut Oke. kalau menurut gue ya, kayak. Gue juga sukanya karena vokalnya aja. Nah, harusnya bisa lebih Lebih explore lagi. iya gitu, karena kan elemennya cuma 2 gitu. Iya, bener. Vokal sama piano Dan pad dan lain-lain lah. ya, sama efek-efek gitu. Efek-efek lah gitu. Jadi nggak ada yang lain. Emang ini setengah malam kata dia. Sambil ngantuk Sambil ya. ngantuk ini. Sebenarnya ini pasti salah satu single yang bakal jadi album juga. Iya, Iya, ini bener, nggak bener. mungkin jadi single Iya. maksudnya udah aja gitu, Iya. pasti ada. Tadi itu 2023 Benar. Jadi kita tunggulah karya-karya selanjutnya dari Mas Teddy. Ya. jadi 3,8 sih. Bener. Oke, itu 3,8, gue dari 4,5, dia 3. Oke, itu Udah dia. habis ya? Udah habis. Honorable mention terakhir. Honorable mention terakhir ini ada dari Istrinya Bung Mas Ferry Ruandi. Bung Ferry Ruandi, dan lagu ini ditulis oleh Bung Ferry. Ya kan? Tapi sebenarnya istrinya Bung Ferry ini, which is nama artisnya adalah Mutia Mutia Nadira. Nadira. Ini nama Judulnya- asli ya? Nama asli kali. Nama asli. Kayaknya nama asli ya. Oke, ini judul Dia lagunya. ngeluarin EP. Oh, EP. Nama EP-nya tuh Garden of Mimosa. Mimosa. Dan itu ada salah satu track judulnya Garden of Mimosa juga. Oke, Cuman oke. kita honorable mention di satu track yang ini tentang kamu. kamu. Karena ditulis sama Mas Ferry Ruandi. Dikompos bukan ditulis ya. Ini hal baru ya. Ya, Mas Ferry sebelumnya menulis single kan? nggak tahu ya. Berarti ini hal baru dong. Ya, Harusnya. yang ini yang dirilis pertama deh Ya, sama oke, si Ferry. pertama kali. berarti. Congrats Mas Ferry Ruandi karena Lagunya udah dirilis ya. dirilis. Komposisi Mas Ferry udah Dan dirilis. kita dengar tadi ya oke. Ini vibes-nya ini banget ya. Money Heist banget lagunya. Bener. Setuju. Kayak secara progresif, secara mood lagu. Money Heist banget. Money Heist banget, dan lagi nyuri duit tuh. lirik-liriknya juga ala-ala sastra-sastra Indo yang nggak terlalu puitis sih, cuman Nah, ini ya intinya pakai kaidah-kaidah, Ini lagu buat pakai diksi-diksi yang nggak umum gitu ya, diksi-diksinya ya ciri khas Mas Ferry lah gitu. Tapi nggak liriknya nggak politik kan? nggak politik. Kirain Ini gua tentang lagunya kamu kan. lagunya buat para koruptor kali. Iya. Jadi kita jujur-jujuran aja, kita honorable mention buat emang penumpang ini aja apa namanya. Ya, karena Kalau gue maksudnya gue rating misal 3,5 lah lagu. Gak ada rating di honorable mention. Oh iya bener, nggak boleh, nggak jadi. Ini tuh kita karena kita penasaran. panjat. Kalau gua tadi karena di setel sama dia. Ya. Jadi gua penasaran, oh ternyata Mas Ferry juga bisa bikin lagu gitu loh. ya kan gua lihat pertama di TikTok gitu ngelewat terus tulisannya tuh Mutia Nadira featuring Ferry Irwandi. Nah, gua penasaran dong. Ya berarti berawal dari rasa penasaran dong. Ferry Irwandi kok Ferry Irwandi emang jadi musisi sekarang? Udah. Merambah juga emang suka Emang, cover segala macam. kan? Mas itu emang segalanya Segalanya dihajar sama dia. tidur kata gue. Mending stop aja lah. Jangan deh. Pas lihat ternyata Indonesia butuh Ferry. dia nulis lagu ini gitu. Iya, nggak kompos dia. Lihat coba Kompos. kreditnya. Oh kompos dia. Kompos dia. Di sini. Ya habis baterai deh mas. Ya pokoknya gitulah ya. Kita tuh berawal dari rasa penasaran. Iya. Kalau gua berawal dari Sultan yang ngeplay di sini. Kalau lu Gue emang ngedenger juga. ngedenger juga. Jadi berawal dari Sultan yang penasaran, kita juga jadi terbawa-bawa. Terus ya udah. Dan di lagu ini kita nggak ada pakai rating. Ya. Jadi kita stop. Oh iya, Return di ya. Honorable. Return by Ferry. Di Honorable kita stop rating. Oke, kita akan kembali lagi di setengah Setelah episode selanjutnya, selanjutnya. yaitu Diary Musik. Jadi Yoi. tunggu aja di Diary Musik kita. Alright. Lupa kembali lagi. syairnya. Tet. Oke. 1, 2, 3, 4, let's go. Open the door. Yo, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu di... Diary Musik kita. Sekarang gue udah seger.
Karena tidur. Tidur bentar Lu tadi. bisa tidur tadi. Bisa. By the way dia tidur cuma 15 menit. 10 menit lah. Tapi 5 enak. menit terlelap. Ya. Tapi enak emang tidur cepat. Oke, lu dulu, gue dulu, dia dulu. Lu aja. Aku jumbo, dia jumbo. Bumbo. Gue dulu. Lu aja dulu. Gua mau rekomendasiin lagu yang lagi gua dengerin banget. Kayak hampir tiap hari gua dengerin. Lagu lama sih. Lagu lama. Lagu lama yang aku tahu. Bukan itu. ASMR petir. ASMR petir ya. Astagfirullahaladzim. Gua lagi seneng banget sama lagunya Mamang Rex Orange. Kenapa tuh? Lagu ini menurut gua lagu bestnya Rex Orange sih. Best Apa friend. judulnya? Yang best friend. Oh iya itu dia. You gonna wanna be my best friend, baby. You gonna wanna be my best friend. Ya, kita harus bikin konten ini deh. deh. Lagu yang lu suka di band ini. Kalau lebih dekat ke kamera lu suka. Tahu nggak lu konten itu? Oh iya benar. Ide bagus, ide Bikin bagus. itu ya kayaknya. Ide bagus, ide Ya, bagus. itu dia. Catat, Pak Oke, Produser catat. gue suka itu rekomendasi gue Rex Orange County itu best friend. Kenapa? Karena seenak itu lagunya. Secara songwriting menarik dari Bagan ya, maksudnya perubahan mood intro kan kayak cuman vokal sama gitar doang. Abis itu mulai band, abis itu ada part agak bosannya. Oh iya. Terus klimaksnya di akhirnya. Dan kalau lu nonton live performance-nya yang misal di YouTube gitu, banyak live performance dia tuh asik banget gitu. Kayak penonton tuh sambil beneran sing along banget gitu di lagu itu. Setuju. Karena emang mungkin banyak orang yang relate ya, termasuk saya gitu. Wah. Kemarin ke Tangerang. Ngapain, Iya. Pak? Itu tag gitar buat album saya. Masalahnya ini Tangerang nih kan. Kenapa? YTTA. Ada apa dengan Tangerang? YTTA nih. Enggak. BSD. Enggak, BSD mah turun doang. Jakarta dia katanya. Dia memang. Udahlah. Lanjut. Fuck. Oke, Dia. lo. Oke, gua lagi dengerin Gusti Wim anjir. Oh. Yang bagaimana? Oh. Itu setelah dia rilis Andy Cook. Oh, langsung di lu dengerin? Langsung gua dengerin. Dan gua langsung kecantol sama lagu ini. Yang featuring Danila ya. Yang featuring Danila specifically. Itu udah bagus itu. Gue suka Tadi banget. kita udah bahas juga ya. Kita udah bahas jadi gua rating 5. 5. Oke. Next. Oh iya gue udah belum ya? Udah. Iya 5. Oh, belum. Oh, 5. 5. Anjay. Lanjut. Dari gua ini ada, jadi ceritanya gua kemarin lagi nyusun playlist buat radio. Itu temanya lagi tema K-drama atau film gitu. Soundtrack. Ya soundtrack. Nah, gua masukin lah, ada gua lagi nyari Korean movies OST. Terus Oke. muncul nih namanya Our Movie OST. Nah, gua kira nama filmnya Our Movie. Ternyata nama itu adalah artis. K-drama. Oh, nama K-drama judulnya Our Movie. Oh. Yang meranin itu ada si anjir kenapa lupa ya? Benjung. Bukan. Gue yang cuma. Jo Yobin. Yang main di Vincenzo, cewek yang itu. Ya. Nggak tahu gua, nggak nonton. Itu sama Cowoknya. aduh apa min siapa lah. Min. Tapi mirip si ini yang si Junwan di Oh, itu yang main. Bukan. Oh, bukan tapi mirip. banget. Oh, iya, tahu. Nah, oke, lagunya Junwan. ini OST-nya judulnya Let Her Stay, dinyanyiin sama Forbout tuh ya dia solois di Korea Selatan, tapi dia juga aktif di Amerika katanya. Nah, dan lagu ini pakai bahasa Inggris. Nah, untuk musiknya itu apa ya? Bukan kayak OST Korean drama pada umumnya gitu, yang pakai piano dengan Yep. ya si progresi khasnya, tapi ini pakai gitar dan lebih terasa seperti OST-nya film gitu. Rata-rata di sini OST-nya kayak film gitu. Dan ya di sini si gitarnya tuh petikannya kayak folk Indonesia gitu. Gimana? Folk Indonesia. Kayak folk Indonesia gitu. Apanya? Kayak si siapa itu? Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca. Iya, efek rumah kaca. Terus siapa yang Mas Is tuh? Apa yang teduh? Penteduh. Ya kayak gitu-gitu lah. Oh. Ya, Sedikit soundnya kah atau? petikannya. Oh, petikannya? Mirip. Folk Indonesia. Folk Indonesia. Gue nggak ngerti maksud lu apa Mirip gimana. folk Indonesia gitu petikannya. Kalau lu Ininya, dengar musik- stylenya kali? Gua dengar musik folk Indonesia kan gitar folk. Iya, tahu. Maksudnya secara petikan tuh gimana apanya kah yang berbeda? Lu bisa Si deskripsiin. style-stylenya lah mirip style. Nah kan style tuh bisa dibedah. Iya. Coba lu dengerin. Kasih dengar. Apa sih? Style.
style in hearts to hearts. Baby. Ya petikan-petikan simpel kayak gini gitu. Oh ya. Nggak Indonesia lah ini mah. Semua juga ada luar negeri juga Iya. bisa. Gue mikirnya kayak Oh ya berarti kayak lo Indo gitu. terbayangnya ke Indonesia. Indonesia. Indonesia Raya Karena hidup. banyak, gue cukup banyak denger yang kayak gini. Ya, di Indo ya. Gitu. Ya, Ya, ya. memang banyak gitu kan folk memang ciri khas kayak gini. Tapi Ya. ya gitulah. Liriknya Inggris, full Inggris. Oke. Si For About ini. Dan ini dramanya seru banget. Ini Lalu nonton juga. Jadi nonton juga dan slow gitu. Oke. Slow pace gitu. Slow pace tapi karena cuma 12 episode jadi cepat gitu. Per episode berapa sejam? Sejam. Cuman ya ini tapi terasa movie banget, film banget gitu. Kenapa? Dari sinematografinya terus juga Dia apa sih ininya PH-nya? PH-nya nggak tahu sih nggak ngeliat tapi Oke. gitu loh. Terus beberapa ya dari sinematografinya sih film banget. Oke. Rating. Ini 5. Oke. Lanjut. Ini ada dari rilisan baru di minggu kemarin ini, jadi gue sering denger juga itu lagunya Johnny Stimson yang Just Because karena gue suka aja sih karakter musiknya Mas Johnny Stimson ini. Secara produksi emang eksploratif gitu ya, banyak penggunaan sound dan ciri khas Johnny Stimson gitu, kayak misal dia suka pakai high pitch synth gitu, tapi synthnya tuh yang soft gitu, nggak yang tajam. Terus vokalnya juga, karakter vokal dia apa tuh? Ditambahin soundtrack aja. Diiringin lagu, gua ngomong. Diiringin lagu. Ya itu ya Johnny Stimson Just Because. Rating. Gua rating 5 udah jelas. Kalau gua Sama liriknya. liriknya bagus. dong. Liriknya bagus. Oke. Kalau gua terakhir ada dari Kunto Aji lagi yang berjudul Rehat, lagu lamanya. Serat-serat harapan. Serat harapan. Tahu kan? Tahu lah. Jadi. Iyalah ini gua ngerekomendasiin beberapa minggu episode lalu. Dengarkan hati itu kan ya. Ya. Semua ini Dengarkan hati teret teret. Enggak gitu. Gua Jadi nggak rehat kalau gitu. Gak rehat itu jadi gede. Dengarkan dong gitu. Gue suka lagu itu. Udahlah nggak usah dijelasin. Ini lagu lama. Sebenarnya cukup dari dulu gue dengerin lagu ini juga. Pas Kunto awal pertama naik gitu. Gue tahu Mas Kunto tuh dari lagu ini justru. Gitu. Siapa nih? Oh ya Mas Kunto Aji gitu. Terus. Oh, berarti lu nggak pendengar lama banget ya? Nggak pendengar lama banget gitu. Gue tahu lagunya. Ini tahun berapa beli lagu? 2020 2018 ya. 19 man. Ya ini nggak terlalu SMA. SMA. Gua suka karena calming. Iya. Jadi kayak Sesuai judul. rehat gitu, santai dulu, chill, jangan lari-larian terus gitu. Pace-nya turunin gitu. Slow down. Dan langsung aja gua rating di lagu ini 5. Favorit Lo apalagi Mas? di album ini. Dari gua masih soundtrack drama. Apa tuh? Drakor. Drakor terus tontonlah drakor Dracin lah tonton. Sosok ini Nyebelin banget ya. Apa? Judulnya kayak Stairways of Heaven deh. Tapi Stairways of Heaven ini tahun 2003 terus Udah lama dinyanyiin sama Kim Boksu. Yang OST apa ini? ya tadi Our Stairways Movies. of Heaven kayaknya. Oh, nama drakornya Stairways of Heaven. Inilah pokoknya kalau tahu ada nggak sih itu? Ada. Insya Allah. Ini kalau yang nonton variety show atau mengulik Korean show gitu pasti sering denger lagu ini lah gitu karena idol juga sering nyanyiin. Ini judulnya Bogo Sipta kalau di bahasa Koreanya gitu. Kangen. Kalau judul bahasa Inggrisnya I Miss You kan. Yeah. Ini sering dipakai juga sering dinyanyiin idol, terus juga sering dipakai sama orang Korea buat karaoke segala macam gitu. Karena memang enak gitu. Berarti kayak lagunya Dewa ya, Kangen. Iya. tapi yang ini sih balad gitu. Ya, bukan rock ya. Balad piano gitu. Dan ya sering dipakai dan enak banget buat karaoke. Kalau ini 5. Alright. Oke, ini dari gue terakhir itu tadi gue udah rekomendasiin dari luar, sekarang Indo. Gue rekomendasiin dari Nadine Amizah yang Berpayung Tuhan. Oh itu sama
Featuring gak sih? Enggak, berpayung Tuhan. Cuman ini diproduksi sama Gusti Irwan Wibowo. Oh, Gue suka banget karena pertama itu sih yang gue sadarin dari musik produksiannya Gusti itu dinamis, musiknya nggak bosen gitu. Jadi secara dia ngolah suara tuh ada ceritanya gitu, kayak nggak repetitif gitu. Bagian ini begini gitu, terus kayak petikan Gusti kerasa banget di sini, petikan gitarnya. Dan liriknya Nadine biasanya gue nggak terlalu masuk sama liriknya Nadine, kayak terlalu puitis buat gue kadang. Cuman yang di Berpayung Tuhan ini kayak pas gitu sama musik yang dibikin sama Gusti. Oke. Dan ngena banget terutama di bagian outro-nya. Kayak satu bait lirik gitu diulang-ulang terus. Jadi ngena sih. Ya oke. Rating 5 udah jelas. Udah gua. Itu dia. Lu? Udah. Udah juga. Lu? Ada lagi dia mah banyak. Jir. Udah aja. Nggak mau satu lagi. Buat minggu depan aja. Buat minggu depan aja. Emang bakal masih lu denger lagi? Masih lu denger? Masih dia cowok setia untuk lagu. Oke, itu dia episode kali ini, episode 39 yang telah menemani kalian. Dan itu dia rekomendasi lagu-lagu yang kita dengar buat kalian yang wajib masuk playlist. Dan jangan lupa dengerin podcast ini. Kok gitu sih, gue promosi nggak usah ya? Jangan lupa follow semua sosial media kita seluruhnya. Mungkin sekarang masih tidak terlalu aktif, tapi kita akan aktivasi dengan konten-konten terbaru yang menarik. Gitu. Jadi terima kasih yang sudah dengerin sampai sekarang. Sampai tinggal semua. Sampai jumpa di episode 40. Bener, sampai jumpa. Dadah. Enif 40. Kasih giveaway kamera ke kita maksudnya.